ya. Selanjutnya mereka akan bekerja dan berkiprah di masyarakat. Ya, tadi sudah disebutkan beliau ini adalah ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat ya, yang baru saja dikukuhkan beberapa bulan yang lalu. Tadi sebetulnya beliau sudah ada di sini ya, Ustaz ya. Hanya katanya ibu-ibunya pesertanya sedang keluar, padahal sedang mempersiapkan praktek begitu ya. Akhirnya kita bertemu pada sesi terakhir ini. Nah, untuk tema hari ini adalah sesi yang terakhir, kiprah Muhammadiyah dan Aisyah dalam rangka mewujudkan apa tadi tuh, masyarakat baldatun tholibatun warobun ghafur. Untuk selanjutnya maka dipersilakan pada Ustadz Kiai Dahlan untuk menyampaikan materinya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, Universitas Akademika, Universitas Universitas Aisyah, Bandung, segenap dosen dan tendik yang terlibat dalam kegiatan ini, para calon sarjana dari Universitas Aisyah Bandung yang berbahagia. Saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Dahlan. Akhirnya di Cirebon tahun 1968, tanggal 4 bulan Februari. Sepatunya nomor 40, tinggi badan 170, sekolah SD Muhammadiyah, pondok pesantren Tabelan, kemudian pondok pesantren Daul Arkom, SMP lagi, kemudian kuliah. Saya kuliah di ITB, Institut Tarbiyah Bandung. Kemudian tafsir hadis, S2 syariah, S1 syariah, ikut tafsir hadis. Kemudian ilmu hukum, saya dari Borobudur. Kemudian dokter ilmu hukum juga dari Borobudur. Kemudian dokter dari IPM Selangor. Saya adalah profesor di Selangor. Dan untuk di Indonesia sudah 9 tahun endok. Turunnya dari Selangor. Hanya karena para mahasiswa yang berbahagia, saya diminta bicara kiprah Muhammadiyah dalam membangun masyarakat thayyibah, masyarakat thayyibatun warabun ghafur. Apa itu thayyibatun? Baik, masyarakat thayyibah warabun ghafur, rabun ghafur, rabbun ghafur yang diampuni oleh Allah. Apa yang menjadi harus ada pernyataan thayyib rabbun ghafur? Apa kira-kira latar belakangnya harus muncul sebuah term thayyibun rabbun warabbun ghafur? Kenapa ada masyarakat yang menjadi orientasi dan atau harapan kita, yaitu masyarakat thayyib. Lagi pula ia adalah masyarakat Rabbun Ghafur yang oleh Allah diampuni. Ini menggambarkan sebuah kenyataan bahwa
kita ini makhluk. Ada yang memiliki kita, yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk, mungkin Allah dalam konteks tulisan di Al-Qur'an menyatakan ada masyarakat yang tidak akan diampuni, ada masyarakat yang diampuni. Lalu kenapa seakan-akan ada satu dognasi ya, ada masyarakat dari Tuhannya bahwa engkau adalah buruk dan engkau adalah baik. Ini yang harus kemudian dipahami oleh kita bersama. Nah, ananda sekalian pengen nggak punya suami toyib. Halo, pengen punya suami toyib enggak? Ada lagunya loh, banget toyib, banget toyib. Naon balik-balik. Mau punya suami toyib. Suami toyib tuh yang gimana? Hah? Pengen punya istri toyibah? Pengen. Siapa ngacung yang pengen punya istri toyibah? Satu orang. Saya nggak mau. Saya pengen punya istri namanya Tamara, nggak mau toyibah. Mau. Bagaimana supaya keluarga itu toyib? Sakinah, mawadah, warahmah. Kita sudah tahu rumusnya. Kenapa ada masyarakat buruk, masyarakat baik? Kenapa? Nah, saya akan coba, memang materinya itu ya Teh ya. Gak apa-apa ya. Tanya bagaimana ini? Saya biasa pakai robot. Kemenakeun. Nah, ini tuh adalah teks dari Al-Quran, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Muhammadiyah berharap tercipta sebuah negeri yang thayyibah, yang baik. Negeri yang baik dalam versi Al-Quran adalah negeri yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang isinya adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian orang-orang yang terhitung sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Lalu bagaimana supaya ia mendapatkan hidayah? Maka kedepankan kehidupan itu, kehidupan bermasyarakat yang baik. Dalam interaksi sosial adalah masyarakat yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah muamalah. Yang keempat adalah akhlak. Nah, akidah itu adalah keyakinan. Dalam konsep Islam, akidah kita, keyakinan kita itu harus benar. Yaitu dalam konteks ketuhanan, kebertuhanan, Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantungnya kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sekali-kali dalam jiwa kita itu bergantung kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Ananda sekalian yakin kalau sudah nanti selesai kuliah dari Unisa, nanti dapat pekerjaan dan inilah dampak daripada kuliah di Unisa. Tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Kuliah di Unisa itu wasilah untuk kita tersebut sebagai kelompok yang walatan nasibaka minat dunia. Kelompok yang tidak melupakan kehidupan dunia. Tetapi aspek idealnya kuliah kita itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa kita diperintahkan menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita beriman, maka keimanan kita ini akan diangkat derajatnya. Kalau kita menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, tapi kemudian tidak diangkat derajatnya, maka sesungguhnya kita disebut sebagai orang yang mendapatkan rahman. Yang disebut dengan derajat itu adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita hanya mendapatkan kebaikan di dunia, namanya rahman. Kalau kita dapat dunia juga akhirat, namanya rahman dan rahim. Pahami ya ini ya. Nah, jadi
kita juga berharap masyarakat itu dengan aktivitasnya misalnya sebagai mahasiswa untuk mengkapasitaskan diri sebagai yang berakidah baik. Yang berakidah baik diantaranya contohnya ketika beraktivitas semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tidak lupa untuk keperluan kita mampu berstabilitas akidah, maka kita pun harus beribadah. Jadi rajinlah beribadah. Kenapa beribadah? Karena ibadah itu adalah wujud daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah beribadah, maka ibadah yang ideal itu adalah kita harus hidup dengan masyarakat yang baik. Namanya muamalah. Ketika kita bermisi untuk membangun kehidupan muamalah yang baik, itulah akhlaknya. Nah, inilah yang kemudian menjadi gambaran masyarakat Tayyiban. Bagaimana kiprah Muhammadiyah dan Aisyah untuk terciptanya baldatun Tayyibatun Warabun Ghafur. Muhammadiyah itu gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan haji. Dalam konteks dakwah, Muhammadiyah dakwahnya tidak melulu dengan menggunakan lisan, tapi tulisan, juga praktek-praktek problem solving. Sudah makin Muhammadiyah ketika dakwah itu tidak melulu dengan cara memotret keadaan-keadaan masyarakat, lalu jika buruk akan tetap disalahkan. Kalau ada objek dakwah itu buruk, maka Muhammadiyah mengajaknya untuk berubah. Tapi mengajaknya dengan memberikan problem. Masyarakat saat itu adalah masyarakat yang bodoh. Dari jajah Belanda. Dan mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk bisa sekolah. Nah, Muhammadiyah tahu kebodohan itu karena tidak bersekolah. Muhammadiyah masyarakat miskin menderita dan kesakitan. Kata Nabi, al-muslimul qawiyyu khairun minal muslimid dha'ifi. Maka Muhammadiyah menciptakan ruang bagi masyarakat yang papa, yang sering bertemu dengan sakit-sakit, tapi tidak mudah untuk berobat. Muhammadiyah buat rumah sakit. Dulu rumah sakit hanya untuk orang-orang tertentu, kaum tingkat, kaum kiai. Muhammadiyah buat rumah sakit. Lalu kemudian dari rumah sakit dan atau sekolah atau perguruan tinggi itu ternyata di Muhammadiyah sudah menggambarkan peran daripada Muhammadiyah lanang laki-laki maupun Muhammadiyah perempuan. Itulah Aisyah. Nah, itu diantaranya bentuk kiprah yang abstraknya begitu ya. Itu kiprahnya, kiprah yang konkret antara Muhammadiyah dan Aisyah. Untuk mewujudkan masyarakat yang tayyiban, Warabun Ghafur itu adalah Muhammadiyah dan Aisyah berdakwah dengan kepanjangan tangan dakwanya yaitu amal usaha. Amal usaha itu diantaranya adalah membuat sekolah, membuat rumah sakit. Yang belum dibuat oleh Muhammadiyah itu lapangan golf, lapangan terbang. Karena bukan murni kebutuhan masyarakat pada umumnya. Nah, saya di tempat saya di sana membuat peternakan, susu kambing etawa, dan lain sebagainya. Bandung kata ayahnya. Susah buang uang. Mau dipinjam enggak? Uang. Hah? Sesuatu yang dari Nabi. Apakah Nabi ngomong, apakah Nabi berperang, apakah Nabi sholat, Nabi ceramah, Nabi bertetangga, berdagang. Tapi kalau diamalkan dapat pahala, tapi sesungguhnya itu bukan ajaran murni, bukan asli ajaran, bukan ajarannya bukan. Contoh poligami, nah, mana yang bilang poligami? Acung-acung. Ya ini. Siapa namanya? Namanya siapa? Nurlaila. SMA-nya di mana? Alhamdulillah. Poligami dari Nabi tapi bukan ajaran. Iya kan? Yang poligami nggak dapat pahala. Kau dapat pahala kasihan ya Nur. Garom lo kieu atuh.
Yang poligami yang dapat pahala ya. Udah romlo kumaha karunya tuh. Nanti yang belum nikah nggak dapat pahala, yang poligami udah dapat 4 pahalanya. Ini belum nikah mahasiswa. Nah, yang kayak gini namanya bukan ajaran, tidak ada. Paham nggak? Ayo satu lagi. Hiji deui tah. Ayo ngacung. Habis bagi-bagi, udah ibu ya udah selesai ya. Nah, gini aja udah, ngapain? Mau ngartiin ngomong naon oke udah tahu. Ngacung. Eh? Oh. Nah, teu aya di nabina oge teu aya eta mah. Tahlilan mah di nabina oge teu aya. Ayana kalimat la ilaha illallah. Di nabi tapi tidak bermakna ajaran. Oh, ajaran eta mah. Ajaran. Bukan ajaran. Nabi habis buka puasa, puasa lagi. Ajaran. Contoh ya. Naik onta. Kalau naik onta berpahala, orang tuh menang pahala. Ada orang naik angkot. Ayo. Ayo. Udah. Hah? Ngacungnya heula. Heula ke belakang. Satu lagi, udah dijawab naik onta ya. Selain naik onta naon? Kela. Heula. Ngacung. Nama siapa dari mana? Eh, nama nama Bangun Gumlar Pak. Asal SMA Man satu Parang. Panahan Pak. Ini. Kalau dikerjakan panahan dapat pahala, ya. Tapi kalau keperluannya untuk perang dengan Amerika, pakai panah ya blow on. Bodoh. Lain gitu, gitunya. Apa lagi ya? Dari Nabi, Dari Nabi, ya soalnya gitu. Sok non deui. Iya. Saha namina? Aisyah Putri dari SMA SMA Kampus Padang Sidimpuan. SMA Kampus Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Satu lagi. Ini duluan nih. Ayo. SMA-nya mana? Oh, jadi Pak karyawan. Masih Pak karyawan. Gak apa-apa. Faisal dari STM Angkasa Otomotif. Angkasa. Ada makan. Tuh. Ada makan cenah. Ada makan gimana maksudnya? Misalkan teh makan sebelum kenyang. Makan sebelum kenyang cenah. Ieu mah pamaget lah, perempuan aja lah. Pak Acung naon? Assalamualaikum. Namanya itu Majalaya. Muhammadiyah apa? Majalaya Bapak. Berkuda. Oh, kapan? Tadi mama mana? Oh, kan eta mah Bapak, ieu mah Abi.
Soalnya belum. Apa bedanya? Bapak yang jawab, Akang. Harus ada makan dari Nabi yang jika diamalkan jadi sunnah 3 jari. Ya. Tapi dia bukan ajaran universal. Ya, 3 jari itu karena Nabi makan korma, hari angen asema atau dampil apul, 3 jari. Gitu. Paham nggak ya? Boleh sunnah nggak itu? Berpahala. Sunnah aslinya bukan itu. Mana sunnah aslinya? Sunnah aslinya yang mana? Makan itu. Yang tidak pernah ya. Sunnah aslinya baca doa. Siapapun orangnya, laki-laki perempuan, anak-anak dewasa, makan yang menjadi ajaran universal, baca doa. Ya, mau makannya soto Bandung, mau ku pakai sendok, atau tidak pakai sendok, semuanya tetap menjadi ajaran dari Nabi, tidak pernah ditinggalkan kan? Yaitu baca doa. Kalau Nabi datang ke sini sanjang, mungkin tidak 3 jari makannya, karena soto Bandung pakai TF. Ini mah cepean bar. Oh enggak nah, ada rese. Sudah habis waktunya nih mau bawa bagi nanti Isa di sana. Nah, Muhammadiyah hadir itu ingin kita benar-benar memahami ajaran sebenar-benarnya. Tidak serta-merta apa yang tersurat yang dari Nabi misalnya menjadi orientasi atau ajaran yang dilaksanakan oleh kita tanpa dengan kecerdasan menangkap. Itulah yang disebut dengan gerakan masjid. Masyarakat Thayyibah itu tidak serta-merta misalnya suami istri akur, tapi murni mereka paham betul ajaran yang sebenarnya dari agama. Iya, sama tahuan, cuma kecil, riu ya kan. Yang penting mah cerdasnya, cerdas yang penting mah bisa menangkap dan jangan diputar-putar. Kalau misalnya nggak tahlilan salah lakuin baik. Ya, oh daripada orang teh bunuh diri yang mending tahlilan. Jadi kita di Muhammadiyah tidak boleh menyalahkan, kan? Cuma dirasionalkan, kan kalau nggak punya uang masang ke operasi tahlilan kan baik dibantu oleh yang lain kan gitu. Dan jangan memandang kalau tahlilannya itu kita baca ini kita jadi salah, nah itu namanya menciptakan yang enggak tidak bisa. Kan. Jadi masyarakat salah kaprah, ya. Kayak saya nih nggak laku di masyarakat, kenapa terlalu gagah? Loh, terlalu gagah. Tepajeng nu kieu mah. Nu kieu tah. Baru laku. Itu ya, jadi masyarakat Toyibah itu juga dalam konsep Muhammadiyah. Kalau toh kita diminta untuk mengabarkan fitrah yang pertama, terwujud dakwah kita bersama dengan Aisyah itu dakwah kebenaran. Dan insya Allah nanti stakeholder atau para mahasiswa atau customer dan lain sebagainya, nanti dia akan seperti yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Seperti potret teologis yang digambarkan. Nanti masih lama itu. Nah, yang paling penting kita ajari semuanya, ayo jangan sampai kita ini lambat ajar. Kenapa? Karena orang barat, orang barat tahu bahwa ada kalanya di atas, pokoknya yang ngobrol, nggak tahu saya yang ngobrol, yang ngobrol bukan tangan tahu. Orang barat tuh tahu hidup seperti yang tempo-tempo di atas masyarakat barat, masyarakat di itu membuat produk yang harus dikirim ke negara lain melalui transportasi laut.
ketika harus dibawa oleh kapal laut, masyarakat barat tahu bahwa karena di laut itu, nah yang paling penting itu memanage bagaimana terbentuk karena fakta alamiahnya yang terbentuk masyarakat barat persatuan pertanggung dan prinsip utama ta'awun dapat uang ini dapat padahal bayarnya sama 500.000 ya kan. Nah barangkali kalau kita tekan awal tapi bayar premi, kemudian orang lain mungkin bisa mendapatkan jatah. Nah itu adalah jaminan untuk kita dan bahasa lain berarti mereka mampu memanage kepastian masa depan dengan padahal kenyataan kehidupan itu kadang-kadang untung, kadang-kadang oleh sistem mutualisme ini mereka sangat terminimalisir dari dan itulah masyarakat beradab. Paham ya? Masyarakat beradab. Kenapa umat Islam nggak berpikir bahwa diinformasikan tanpa informasi dari Al-Quran bakal mati? Kalau sudah mati harus bawa bekal. Apa yang dibekali? Amal soleh. Amal soleh kita akan terputus, akan habis kecuali 3 aspek yaitu anak yang saleh, ilmu, apa namanya? Apa namanya? Belum menikah kan? Kalau kita belum menikah, mati. Amal jariahnya apa? Ayo. Ilmu bermanfaat akan digawe. Ayo. Naon? Ngajar ngaos. Pinter. Pinter. Cerdas. Mudah-mudahan dapat oleh ayah. Dan ngaos barang. Zaman segini saya main band. Ilmu bermanfaat belum ada kan? Kita belum ngajar, baru ngajar ngaos sebetulnya. Belum yang lain-lain. Kemudian amal jariah apa? Gak pernah wakaf, amal jariah terbaik kan wakaf. Ya enggak? Belum kaya kan? Iya. Lalu apa? Ya kan? Nanti kita bisa buat misalnya kampus Soreang bisa cabang bagian kiri. Kita pernah bilang bagian kiri. Nah, itu dibangun oleh kekuatan bersama seperti mutualisme. Ya kan? Kalau kita meninggal dunia, walaupun punya anak karena belum menikah, kalau punya anak pun belum tentu anak kita itu mendoakan. Ya, nanti kayak kadang-kadang lupa mau masih tahu daya cakep gila tuh. Ya, aku bayangkan kalau misalnya kita punya anak pun belum tentu anak kita soleh. Kalau kita pahamnya nggak poligami, ya punya istri satu, istrinya nggak melahirkan apa-apa, aduh, udah nggak punya anak deh. Boro-boro berharap anak soleh, anaknya pun belum ada yang lahir. Untung kalau poligami, nikah dengan wanita lain, ya kan? Halo, ini logika probable, ya kan? Mungkin anaknya soleh. Sudahlah, pokoknya tidak usah didiskusikan. Yang paling penting kita punya langkah-langkah yang sifatnya persiapan masa depan dan dunia. Kita aktif di kerja. Nanti kita bangun kita, itu amal jariah kita. Bangun klinik Muhammadiyah, itu amal jariah kita. Mungkin gajinya nggak seberapa, tapi itu jadi amal jariah kita. Dan bermanfaat ilmu itu. Sama ini. Kayak penguin ya. Bermanfaat itu semuanya. Maka Anda sekalian
adalah yang nanti harus agen utama karya thayyibah, masyarakat thayyibah, gitu ya. Kalau kita adalah yang membuat konsep dan mendorong, mudah-mudahan terutama dari masyarakat mahasiswa yang dan jangan pernah ketika sudah selesai kuliah tidak berlaku aktif. Jangan pernah Ananda itu hidupnya merasa dibutuhkan, tapi membutuhkan. Kalau merasa dibutuhkan, maka tidak akan aktif. Kalau tidak aktif, tidak produktif. Kalau tidak produktif, tidak punya prestasi, tidak punya karya. Anda akan menjadi bagian yang kecil yang masyarakat. Orang seperti kita yang tidak aktif misalnya, akan memandangnya kelompok. Tapi kalau kita aktif jadi tokoh, jadi aktivis yang baik, yang soleh, maka insya Allah itu bagian penting bagi masyarakat. Walikulli qaryatin ja'alna rasulan. Di setiap tempat itu kata Nabi akan disebutkan seorang utusan Allah. Ya, siapakah dia? Kita harus memilih seperti Rasul. Ya, jangan nunggu soleh dinasihat orang, nggak boleh. Tidak boleh untuk jadi soleh menunggu nasihat dari orang. Akan kitalah yang menasihat. Contoh, halo, terakhir teh, aja ya, caranya ya. Suatu ketika mahasiswa lagi kuliah, dosen mata kuliahnya sama dengan dosen mata kuliah yang pagi. Karena dosen tetap tambah juga mata kuliah tambah. Ya, dia bosan nggak usah masuk teh. Pagi Pancasila, Aika juga bagus. Nah, ada 3 orang tuh yang menyoal. Mana ya? Lagian dia kalau ngasih kuliah tuh menghadapkan kuis. Anak-anak sekalian, buka. Misalnya ya. Nah, Anda ingetin, jangan. Sebaik-baik kita ada. Walaupun tidak ngerti. Nah, itu lagi ambil posisi sebagai rebutan. Nggak usah lah. Udah, itu aja kan sama dengan membaca buku. Salah cari, udah sama aja. Jangan. Udah, hadir aja yang dan biasanya orang yang itu tuh berkah hidupnya. Orang-orang sukses itu sesungguhnya bukan orang yang pintar-pintar ternyata. Ranking 1 Asia Tenggara. Kenapa? Saya waktu sekolah di pesantren ngatos Pak KIT. Dan gurunya dari Mesir ngomong Arab. Begini aja. Tahu-tahu santri terbaik. Bukan lihat IP-nya, bukan cara melanggar. Oh, berkah nah guru-guru penting nah Bang THD ya. Nabi Nabi Muhammad pun jadi nabi nggak kuliah dulu di Unisa ya kan ya tetakola deui itu nabi ya soleh enggak gitunya atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paparan yang segar ya dari Pak Profesor Ahmad Dahlan ya. Tadi terkait dengan peran kiprah Muhammadiyah dan Aisyah menuju Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Nah, untuk tema ini kita akan mempersempit dalam bentuk pertanyaan apa yang tadi disampaikan oleh Prof itu sebagai pemantik ya. Nanti kita akan dialog. Untuk itu kita buka dengan sesi pertanyaan dengan membuka 3 orang penanya. Dipersilahkan. Ya silakan yang mau bertanya meskipun sudah dapat uang ampau ya dari Pak Prof juga tidak apa-apa silahkan. Nanti ada door prize ya dari panitia ya silahkan. Ayo 1, 2 penanya silahkan. Yang terkait dengan Al-Islam kemuhammadiyahan silahkan ya. Yang terkait dengan
Nanti di lapangan seperti apa silahkan. Ada yang mau bertanya? Bapak-bapaknya mana? Silahkan bertanya. Ini ibu-ibunya lebih banyak ya. Bisa diberikan mic? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bu, mungkin Namanya siapa Pak? namanya Robert Bu. Sumarna Bu. Bertanya, gini Bu, kan mungkin untuk daerah perkotaan Muhammadiyah itu gaungnya lebih besar. Untuk daerah-daerah gaung Muhammadiyah sangat kurang. Bagaimana program Muhammadiyah untuk agar cita-cita Thayyibatun Ghafurur Rahim itu tercipta untuk daerah-daerah yang terpencil. Sebab saya juga dari Sumedang, mungkin gaung Muhammadiyah kurang bergaung juga, banyakannya Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan yang kedua. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia, izin bertanya Bu. Di era disrupsi saat ini, pergerakan Islam bagi kalangan pemuda mungkin terlihat tidak tidak seksi seperti itu Bu. Ketika dilihat pergerakan Islam itu tidak benar-benar merasa ada daya tarik seperti itu. Yang dilihat di dalam lingkungan. Contoh kecilnya yaitu ketika membuat remaja masjid Pak, izin. Ketika mengajak itu sangat berat. Tetapi pada saat muncul Karang Taruna 17 Agustusan sangat daya tariknya sangat luar biasa. Sehingga bisa disimpulkan dalam mekanisme kecil seperti itu kurang menawan lah seperti itu Bu. Nah, pada saat era disrupsi ini Muhammadiyah khususnya apa yang membuat bisa menggerakkan seorang pemuda bisa aktif sesuai 3 aspek tadi yang tadi dakwah dan sebagainya seperti itu. Seperti itu Ibu, bagaimana Bu? Apakah Ya. tertangkap? Ya, tertangkap ya. Pertanyaan dari Pak Dwi Kurnia. Satu lagi dari perempuan deh. Mana ibu-ibunya? Ya, silahkan. Oh, ada dua. Nanti kita dua-duanya ya akomodir. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Saya Nina dari kelas karyawan dari RSUD Bandung Kiwari. Mau bertanya tentang organisasi Muhammadiyah ini. Muhammadiyah ini kan yang saya lihat dari luar ya, sangat intens sekali dengan dunia pendidikan gitu ya. Banyak SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Yang saya tanyakan, karena saya pribadi adalah ASN, karena tahun depan itu tahun politik ya, jadi bagaimana menjaga netralitas Muhammadiyah yang tetap komitmen sehingga tidak berafiliasi dalam satu politik tertentu gitu ya. Walaupun kan pasti ada keterkaitan tokoh gitu ya. Apakah tetap menjaga netralitasnya atau apa? Nuhun. Lanjut yang di samping kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. perkenalkan saya Fadilah Alia. Izin bertanya Bu, mungkin lebih tentang implementasi untuk ke depannya. Karena kan kita sebagai lulusan dari Universitas Aisyah Bandung yang nantinya akan bergerak di bidang pelayanan kesehatan, mungkin apakah bisa dijelaskan terkait hal apa yang dapat kita tanamkan agar tercermin bahwa kita itu adalah potret dari Muhammadiyah. Terima kasih. Ya, ada 4 pertanyaan Prof.
Silahkan dari 1 sampai 4, mangga. Pertanyaan pertama, saya akan katakan pertanyaannya, jawabannya dengan pendekatan antropologis ya. Antropologi itu ada pemetaan masyarakat, di mana masyarakat itu ada 3. Yang pertama masyarakat primitif, yang kedua masyarakat nomaden, dan yang ketiga masyarakat peradaban. Nah, untuk masyarakat primitif itu identik dengan masyarakat yang di dunia sekarang di tingkat pedesaan. Ciri-cirinya primitif itu hidupnya stagnan, hidupnya itu monoton. Dia selesai dalam kehidupan yang telah ada, tidak pernah membangun kehidupan yang lain. Dalam konteks antropologis, hidupnya itu keluar rumah nyari makan. Setelah dapat makan selesai, tidak mikir apa-apa. Nah, itulah repotnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu justru dibangun dari karakteristik kehidupan manusia yang mengedepankan hidup berpikir. Kemudian membangun diri untuk bagaimana caranya berpikir yang paling proporsional untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya berbeda antara ruang dan waktu ini dengan ruang dan waktu dulu. Dan dari situlah kemudian dengan sendirinya secara antropologis masyarakat perkotaan itu memang basis dari masyarakat yang punya ruang, punya kemauan untuk berpikir. Itu latarnya karena terpelajar barangkali. Dan fakta masyarakat zaman dulu di pedesaan itu jarang sekali yang sarjana, jangan sarjana. Sekolah pun mungkin tanpa SD. Sekarang saja mungkin ada cyber class dan sebagainya. Tetapi cara hidup mereka itu kalau toh misalnya sudah punya latar belakang pendidikan formal, karena berkumpul di dalam satu komunitas, kemudian tingkat sosialnya tinggi, mereka pun merasa cukup dengan kapasitas kehidupan sosial yang baik di mana mereka, dan itu tidak mudah gitu ya. Jadi secara basic sebetulnya memang pintu yang paling bisa dipandang cepat mempunyai daya serap kepada konsep berpikir keislaman Muhammadiyah itu hanya ada di masyarakat perkotaan. Hanya Muhammadiyah pun ternyata tetap berorientasi untuk bisa memberikan kepahaman kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di masyarakat eh, perkotaan, tapi pedesaan, adanya ranting dan lain sebagainya. Bahkan persyarikatan yang sukses itu dipandang pada suatu masa adalah yang punya ranting terbanyak, artinya punya masyarakat Muhammadiyah tingkat desa yang banyak. Kemudian berkembang tidak hanya banyak ranting, tapi banyak amal usahanya. Dan pendeknya begini, ini menjadi PR Muhammadiyah untuk bisa diterima oleh masyarakat. Secara basic paham keagamaan masyarakat pedesaan itu, kalau toh bertalian dengan sumber siapakah yang memberikan ilmu keagamaan, memang mereka sudah terajarkan oleh masyarakat keagamaan yang ada di situ. Basicnya itu di dalam masyarakat Indonesia itu basicnya itu Syafi'iyah. Dari Sabang sampai Merauke yang muslim itu bermadzhab Syafi'i itu. Islam di Indonesia itu datang dengan posisi bermadzhab, mengikuti salah satu mazhab. Sedangkan Muhammadiyah mempunyai prinsip kalau kita mau maju, maka seperti yang saya katakan, allazina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Tidaklah boleh referensi itu satu, harus banyak referensi. Ketika bermadhab, maka itu sama dengan menggunakan satu referensi dalam paham keagamaan. Ya, naon? Tahu aja sih calon presiden. Itu kira-kira. Jadi memang itu sebuah problem lah ya. Tetapi kita di Muhammadiyah sudah punya langkah-langkah. Basic mereka memang pahamnya Syafi'iyah. Muhammadiyah tidak bermazhab Syafi'i tapi kepada semua mazhab. Yang mana yang dipakai, hasil tartih yang mana, begitu. Nah inilah yang kadang-kadang juga menjadi bagian penting yang sekiranya dipandang sebagai latar di mana Muhammadiyah tidak begitu saja diterima di kalangan pedesaan. Nah yang paling penting masyarakat Muhammadiyahnya ketika hadir di kalangan pedesaan jangan pernah menyalahkan kefiah ubudiyah yang tidak sama. Tugas kita itu Muhammadiyah itu hadir
bukan untuk membeda-bedakan diri dalam konteks bagaimana paham agama, tapi mengentaskan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, formalisme, tradisionalisme yang itu sesungguhnya. Nanti lanjutkan lah ya. Coba lihat podcast saya ya. Podcast saya dilihat. Apa ya? Orang yang wawancara ya. Nggak tahu dah. Pokoknya ada lah. Sama cewek harus tahu lah. Pertanyaan kedua. Si Akangnya. Oh iya. Itu mah memang sudah basic ya. Kalau 17-an semangat, kemudian semangat. Secara psikologi ya. Tapi saya bilang. Memang kalau yang rutinitas itu berat. Yang rutin-rutin itu menjadi bagian yang sifatnya bisa bisa sebagai objek di mana kita bertemu dengan kebutuhan. Seperti misalnya suami istri, ini belum menikah ya. Kalau suami istri, kakak adik deh. Kakak adik. Oh udah kakak adik tuh ngomongnya enggak lemes ya. Ngomongnya tuh enggak lemes. Dirinya tak dirinya cepet kemana dirinya tak. Iya lain eta koplok. Kakak adik tuh. Tapi kalau bukan kakak adik, teman lain ngomongnya halus. Di palidinya ini bukan, iya sanes atuh panginten sayang sanes eta. Kenapa? Itu frekuensi interaksi seorang kakak dengan adik itu tinggi. Sehingga cintanya itu tidaklah diwujudkan dalam bentuk-bentuk metafora tertentu. Ya. Seperti kita ke masjid pun sudah terbiasa mungkin. Tanpa dia, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Sudah dengan sendirinya. Beda dengan ini. Dengan atau mungkin kajiannya 17 Agustus itu momentum dalam tahunan. Ibadah ke masjid mah setiap saat. Sehingga kepada yang momentum inilah orientasi psikologi lebih dominan. Nah sekarang bagaimana caranya menggerakkan orang antara ber-17-an dengan ke masjid sama-sama gegap gempitannya. Tanya susah jawab. Dibuat aja dulu Korea Toyibah. Dibuat dulu Korea Toyibah. Kalau heterogen susah. Di antara orientasi Korea Toyibah itu sama-sama waktu sholat, waktu makan, waktu tidur. Tidak heterogen dalam aktivitas kehidupan. Tapi murni menggunakan nilai-nilai yang Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW. Jadi kalau pertanyaannya muncul, ini jawaban saya secara buat Korea Toyibah. Tidak berlebihan kita juga menyalahkan orang yang tidak gemar ke masjid, lebih gemar kepada 17-an. Karena mungkin momentum gitu ya. Saya kira mungkin. Tapi kalau bahasa ilmu jiwa, akidah Islam, disebutnya orang yang lebih aktif daripada aktivitas masjid, orang yang kemasukan setan. Jawabannya kita sementara ya. Pertanyaan ketiga dari tahun politik. Dalam muktamar tahun 71 di Makassar, kita ini punya mitos bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi pada salah satu. Tapi Muhammadiyah bisa eksis mendorong suksesnya segala bentuk kegiatan kita politik. Agar nanti kita tidak tercemari oleh kepentingan politik, Muhammadiyah pun sudah memberikan peraturan-peraturan kepada warga persyarikatan. Di antaranya kepada warga persyarikatan yang memimpin Muhammadiyah agar tidak merangkap jabatan dengan jabatan di partai. Kita lihat. Nah yang paling penting adalah apa-apa yang menjadi pesan moral kita kepada agen aktivis politik praktis adalah bahwa kita menggambarkan diri sebagai
masyarakat muslim yang mempunyai orientasi keagamaan menuju bangsa ini menjadi bangsa yang sebenar-benar. Dan kalau toh kita memang harus bisa eksis di partai politik sebagai warga Muhammadiyah, maka eksistensi kita ini eksistensi tadinya orang Muhammadiyah. Sekaligus menjawab pertanyaan yang keempat. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa berdakwah dengan baik atau membawa apa yang menjadi kurikulum keagamaan WISA. Kita hadir di masyarakat sebagai masyarakat profesional aja. Yaitu apa? Kita menguasai betul ilmu-ilmu yang kita peroleh dari Tuhan. Lalu kita gunakan ilmu itu untuk tujuan yang sangat bermanfaat orang banyak. Dalam konteks interaksi sosial, maka tunjukkan bahwa kita adalah yang berakhlak. Bagaimana caranya? Ya, janganlah jadi seorang warga negara, seorang warga penduduk yang notabene alumni UNISA, misalnya kalau untuk perempuan itu gampang cemburutan. Ya. Tunjukkan kesalehan, kasar nama kieu atau aitos rengse di dieu mahnya ulah dibuka ditu. Ulah dibuka ditu. Bukalah hidungnya hanya untuk suaminya dan tahun orang banyak. Kali nu tampil mah eta dakter saha mangga. Assalamualaikum. Dan laki-laki yang godain wan. Untuk keselamatan dari aja karena orang yang godain sama dengan orang bodoh dan itu harus dicari. Jangan anggap orang bodoh. Di antara apa yang goda itu selamat oleh. Nah gitu kira-kira gambarannya. Jadi yang paling penting ketika kita menjadi agen bagi warga masyarakat, justru kitalah menjadi petugas Muhammadiyah di partai politik, bukan petugas partai, petugas Muhammadiyah. Waktu sholat, yuk kita sholat. Silakan partainya apa saja. Waktu harus berbuat baik pada masyarakat, berbuat baik. Waktu reses, harus laksanakan reses dengan benar-benar. Itulah nanti akan tergambar antara Muhammadiyah dan yang berbeda. Jadi untuk membedakan Muhammadiyah itu banyak objeknya. Tidak hanya sekedar Muhammadiyah matul tahlil, batul tahlil, enggak itu. Terlalu picik. Orang soleh aja lah. Kalau sennya kiri, halo. Kalau sennya kiri, beloknya ke kiri. Ente mahasiswi. Ibu mah di motor dah. Wah, wanita. Kanan. Itu dong. Itu menggambarkan kesalehan sosial. Bulan orobos, badai belok kanan. Dia di kanan. Oh nama menggambarkan akhlak dalam berkendaraan. Dan jangan lupa al-ajalatu minasyaiton. Perempuan itu 1 jam bisa 10 pekerjaan. Ya. Tapi dampaknya menjadi tergesa-gesa naon teh. Iya. Halo. Nah tetap berdoa apa-apa tuh. Mau berangkat kuliah, naik motor, naik angkot berdoa. Nanti sudah selesai kuliah pun itu. Jadi celupan WISA kepada Anda sekalian mahasiswa WISA, sibkohnya itu adalah tunjukkan akhlak karimah. Di antaranya yang saya gambarkan. Naik motor di helm, itu akhlak karimah. Di jaket kalau jauh, jangan. Jangan pakai celana pendek laki-laki, ya pakai sarung. Halo. Kita panggil semua ya. Kita panggil. Ya, cukup jawaban yang sudah disampaikan oleh Prof. Jam 5:05 ya. Ya, Ibu Bapak semua, Kang Teteh ya barusan sudah kita selesaikan sesi materi untuk terakhir kita ya di materi pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan melanjutkan esok pada sesi yang selanjutnya. Untuk itu mungkin Prof bisa memberikan closing statement, nasihat untuk anak-anak, untuk mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang di masyarakat. Jadilah orang yang soleh. Siapapun yang mengenal kita hanya dinyatakan sebagai yang soleh. Jangan sedikit pun ada orang yang mengatakan siapa dia, yaitu bohong.
Siapa dia? Dia pernah jual obat harganya 20.000 tapi jumlahnya cuma satu. Pasti dia markup harga. Dan sampai orang mengatakan siapa dia? Kalau naik motor gandeng. Dan sampai orang mengatakan siapa dia? Tara ke masjid. Dan sampai yang buruk-buruk itu melekat kepada kita. Itulah dakwah kita semua. Dan ketika kita punya poin positif di mata masyarakat, itulah investasi akhirat. Bahasa lainnya kita punya ihsan. Mungkin hidup kita ini buruk. Mungkin kita tidak punya uang. Tapi ketika kita baik, maka Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa meminimalisir kejelekan pada kita. Jadi kalau kita baik ini, tapi misalnya tempo-tempo kita buruk, yang buruk itu bisa terkalahkan oleh kebaikan kita yang lebih dominan. Kira-kira seperti itu. Dan ini pun menjadi orientasi, misi, dan visi daripada Qaryah Thayyibah. Jika Qaryah Thayyibah secara geografis belum ada, ciptakanlah ruang Qaryah Thayyibah dalam jiwa kita masing-masing. Sehingga Qaryah Thayyibah itu universal, ada di mana-mana oleh pelakunya. Dan itu menjadi sesuatu yang lebih urgen ketimbang misalnya kita bercita-cita punya Qaryah Thayyibah dalam bentuk letak geografis tertentu. Terima kasih. Ya, terima kasih, beri aplaus kepada Prof. Ahmad Dahlan yang sudah memberikan materi juga nasihat untuk kita semua bahwa ciptakanlah Qaryah Thayyibah pada diri kita sebelum Qaryah Thayyibah itu berada di lingkungan kita kalau seandainya belum tercipta, ya. Alhamdulillah hatur nuhun Prof sudah berkesempatan hadir di kegiatan Baitul Arqam Purna Studi ini. Jazakallahu khairan katsira.